Ya, selamat datang di channel Auto Second. Teman-teman, menyebut nama Avanza, ini mobil yang sangat populer, dicintai banyak orang, dan juara di pasaran. Jadi, kalau ada julukan mobil yang tidak pernah salah, nah ini dia, Toyota Avanza. Dan yang ada di samping saya ini adalah Avanza Veloz, ini generasi kedua. Ini keluaran 2018, terakhir sebelum keluar facelift. Nah, di generasi dia ini mengalami cobaan nih. Jadi kalau di generasi pertama itu cobaannya itu datang dari kompetitor kayak Grand Livina, R3, Mobilio. Nah, di generasi kedua ini cobaannya lebih berat karena muncul expander di tahun 2017. Tapi dalam catatan saya, ini hanya beberapa bulan saja dia kalah dari expander. Selebihnya dia nggak pernah dilewati sama expander dalam hal penjualan. Jadi adalah mobil yang luar biasa. Ketika kompetitor udah semakin kuat, semakin atraktif, Avanza dan Veloz masih mendapatkan tempat di hati penggemarnya. Nah, sekarang kita akan explore nih, kira-kira punya keunggulan kompetitif apa aja setelah dia berganti generasi. Nah, kita akan bahas lebih jauh bersama Bro Andre dari Little Garage. Bro Andre. Ya. Apa kabar nih? Apa kabar? Baik, apa kabar juga, Pak? Iya, baik. Ini dapat Veloz nih. Betul, Veloz 2018. 18 ya? Iya. Matic? Matic. Oke, kilometer berapa? Kilometer ini 48.000. 48? Record, iya. Wah, masih low KM ya? Halo, KM banget. Wah, ini mobil yang dicintai sama banyak orang nih teman-teman ya. Jadi udah banyak banget ya pemakainya dan orang yang pernah merasakannya gitu ya. Iya, betul. Ini generasi kedua terakhir sebelum facelift yang lampunya double T di 2019 ya. Kira-kira apa sih yang ditawarin Veloz nih setelah dia berganti generasi? Dan sekarang kan udah profilnya jauh banget ya. Iya. Desainnya segala macem. Nah, menurut Bro Andre kira-kira di generasi ini nih, Iya. apa yang ditawarin buat? Ya, biasanya sih kalau dari Avanza tuh pasti ground clearance-nya tuh lebih tinggi dan tipenya ini penggerak roda belakang ya. Jadi untuk medan-medan yang tinggi itu dia masih bisa melaju dengan baik. Seperti itu. Keunggulan teknisnya ya. Ya. Terus Matic-nya masih konvensional pula. Konvensional, masih bandel banget. Matic-nya, mesinnya juga spare part-nya juga masih banyak. Udah terbukti ya kalau Udah soal terbukti. keunggulan teknis atau durabilitasnya ya. Iya. Cuman memang kalau ngomongin soal apa namanya yang generasi awal ini mirip sama dari generasi satunya gitu. Iya. Jadi apapun lah serba unggul gitu, tapi jangan ngomongin rasa ya. Karena apa dia biasanya bantingan. Pasti ada sedikit Limbo. melayangnya gitu kalau lari kencang gitu, pasti dikit-dikit plus minus lah. Dan kabinnya juga kalau dibandingin dengan generasi sekarang ini relatif jadi kelihatan sempit ya. Iya. Kalau ngeliat yang baru ini. Iya. Tapi ini masih juara nih di pasar. Iya. Ngomong-ngomong dilepas berapa? Ini 182 aja. Dahsyat. 182 aja. 182? 182 aja. Luar biasa. Masih bisa nego. Masih bisa nego ya, masih bisa nego ya. Iya. Karena ini kondisinya juga apa ya? Tadi low KM. Iya. Jadi jarang keluar, masih bening lah. Iya. Gitu. Bisa ceritain lagi dong kondisinya? Ya, paling kalau dari kondisinya bannya tembus ya 2018 dan dia tangan pertama dari baru dan pajaknya juga panjang sampai bulan 12. 12? Gitu. Pribadi bukan PT. Gitu. Iya. Boleh dong lihat mesinnya? Boleh. Nah, ini Om sedikit untuk cerita mesinnya. Ini kan 1500 dan dia tuh sudah 104 dk lah kurang lebih. Jadi udah lumayan cukup buat mengangkut 7-seater 7 penumpang. Seperti itu. Dan untuk service record-nya pun terjaga terakhir tuh di sekitar 43 ribuan. Oh, service record ya? Service record full Toyota. Oh, Kalimalang. okay. Gitu. Jadi ini ada beberapa, mestinya kalau misalnya low KM ada indikatornya lah. Indikator itu dari beberapa itemnya gitu. Ada spare part apa yang diganti itu semua tercatat semuanya. Bannya tembus nggak nih? Bannya tembus, saya Oh, ya? jamin. Masih 18 punya ya? 2018 semuanya. Oke, Iya. jadi bannya masih ori nih. Iya. Tapi kalau teman-teman mau pakai, rasanya bisa diganti ya. Iya. Udah cukup, udah 5 tahun ya. Iya. Gitu. Cuma keasliannya biasanya memang dari bannya itu kami itu memang jaga sih. Jadi kalau keasliannya. ngambil mobil, salah satu indikator itu Ban. yang dijaga. Oke, ini mesinnya. Sekarang mau lihat kabinnya dong. Boleh, mari saya tunjukkan kabinnya. Oke.
Nah, kalau dari kabinnya ini lumayan besar ya menurut aku ya. Untuk yang kondisi 7-seater ini cukup lega lah, nggak terlalu sempit-sempit banget juga. Dan ini cup holdernya juga banyak ya, dia rame di sini buat naruh minimum bisa banyak. Terus dia juga udah double blower juga. Paling catatan notes kecil dari saya, ini sudah di retrim ya, karena kan kadang ada yang keringetan, dia kurang baik. Nah, saya perbaiki seperti itu. Dan joknya juga asli semuanya. Saya buktikan, nah belakang sih masih bagus sih, masih layak dipakai ya. Jadi saya biarkan saja itu. Nah, ini dalamnya ya. Iya. Nah, kita udah di dalamnya. Kalau dari fitur sih menurut saya sih ini jangan terlalu diharap banyak. Cuma sudah lumayan lah ya. Dia ada steering switch-nya, terus ada tilt switch-nya, dan ininya tuh sudah touchscreen ya, gitu. Oke. Dan kalau untuk dimensi ya masuk ke gang-gang yang sempit itu masih bisa gitu lah, karena ukurannya akan berbeda sama yang generasi kakaknya. Ini apa ya, masih tergolong compact lah ya? Compact, jadi, iya betul. Walaupun muat banyak tapi nyelip-nyelip di gang masih oke, bisa. masih enak banget. Iya. Jadi untuk keluarga Indonesia ininya statusnya atau labelnya itu cukupan. Iya, betul sekali. Nggak wah banget tapi ya cukup lah. Iya, lumayan. Dan ini rupanya yang pas sama marketnya Indonesia. Nah, ini Om, untuk di belakangnya, kabin yang memiliki kenangan untuk banyak masyarakat Indonesia itu seperti ini, yang memberikan kita histori dari dulu ini Avanza seperti ini. Nah, fitur-fiturnya boleh aku bantu jelaskan sedikit. Di sini sudah ada double blowernya, bisa di-adjust juga untuk tipe fan-nya. Dan di sini ada entertainment-nya juga, di sini ada TV-nya. Dan cup holder juga ada di sini, di samping kiri dan di samping kanan. Dan ini yang paling menarik nih, sudah one touch tumbler. Jadi begitu kita ininya ke bawah langsung kita angkat. Nah, dia bisa buat naruh barang, bisa dilipat seperti itu. Praktis ya? Praktis. Jadi akses masuk juga lewat situ, dengan sekali tarik ya, sekali Iya. sentuh langsung lipat. Langsung naik kursinya. Ini di Zenik udah nggak gini soalnya. Iya. Dia udah lebih ribet. Iya. Model dorong-dorong, kalau ini udah simpel ya. Gitu ya. Nah, ini juga sudah dilipat semuanya. Di sini akan memberikan ruang lega yang lain untuk naruh barang. Dan kalau dari kenyamanan bangku sih sebenarnya so-so aja sih ya. Biasa aja lah. Biasa aja sebenarnya. Tapi dia ya lumayan, ada cup holder juga. Terus ini ada seat belt untuk penumpang tengah yang ini. Sama ya paling ini aja sih. Jadi simple ya, belum ada apa namanya soket buat ngecas handphone ya. Belum ada. Karena di tahun segitu apa namanya expander udah muncul gitu, membawa banyak kelebihan yang merupakan kekurangan dari si Avanza Veloz ini. Jadi dia menutupi kekurangan Avanza Veloz itu ada di expander. Ya, tapi tetap aja ya, ini mobil yang sangat populer sampai dia tuh nggak kalah sama expander. Itu yang luar biasanya dari Avanza dan Veloz. Ya, ini bagian belakangnya ya. Ini kalau buat saya ini pinter-pinternya Toyota dari zaman Kijang Kapsul. Jadi sebenarnya dia punya ornamen yang fungsional tuh di sini. Terus buat nambahin apa namanya ya stylishnya dia tuh ada kayak garnish di sini, bisa dimainin sama chrome, hitam. Terus kalau dari saya bilang dari Kijang Kapsul, nah ini reflektornya nih. Jadi apa namanya ya buat nambah kesan kalau lampunya ini besar gitu kan. Karena di 2017 itu expander modelnya kan LJ nih, persis kayak gini nih. Motifnya kayak gini, L dan J gitu kan. Nah, Avanza juga ya udahlah pakai ginian aja gitu. Kita lihat nih bagasinya. Boleh, mari. Ya, kalau dari bagasi sih nggak terlalu besar ya, karena kan ini dikorbankan untuk penumpang lainnya. Cuman ini cukup sih buat koper kecil kayak koper kabin lah ya. Biasanya koper kabin traveling dua koper sama tas-tas kecil lainnya sih masih muat sih. Gitu. Ya, ini masih ada toolkitnya juga ya? Masih ada toolkit kelengkapan, ada lengkap. Sama paling ya belakang sensor ya. Oh iya. Salah satu fitur kekinian yang nempel di ini. Sama jaringnya ini masih lengkap nih. Jarang pernah dipakai nih kayaknya nih. Iya. Jadi karena dimensinya juga nggak begitu gede,
Ya. Dan mau mengakomodir banyak kepentingan dari joknya 3 baris, bagasinya juga ikut dikorbanin gitu kan. Iya, iya. Belum lagi nanti ada ban serep di belakang. Iya, ban serep di bawah sih. Jadi gimana caranya mereka memanfaatkan ya, dimensi yang compact ini untuk berbagai keperluan. Betul. Jadilah Avanza yang fungsional. Ya. Ngomong-ngomong kalau kredit, ini berapa nih DP-nya? Kalau kredit paling kita 10% dulu, dibantu BI checkingnya. Jika sudah menikah, KTP pasangannya. Jika belum, paling penjaminnya orang tua. Oh. Kakak dan PWP. Udah itu aja, 3 itu aja. Gitu ya? Nah, Ini harga cash sama kredit sama? sama saya. Iya, berarti sekitar nggak nyampe 20 lah ya? Nggak nyampe 20. Oke. 18 jutaan. Ya. Tinggal cicilannya nih, skemanya berapa tahun? Mau tergantung kebutuhannya aja. Mau 3 tahun ya nanti saya hitungan angsurannya berapa, atau 4 tahun atau 5 tahun. Oke. Sesuai kebutuhan. Oke. Bro Andre, terima kasih banyak nih. Iya, sama-sama. Udah saya, terima kasih. dijelasin tentang Veloz 2018. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman yang naksir sama mobil ini, kontaknya mana nih? Gampang aja, kita ada 2 di Instagram kita di Little Garage atau di WhatsApp di 08222 1877702. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan teman-teman terima kasih juga ya sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.